Haleluya saudara terkasih. Selamat pagi kami menyapa saudara yang ada di rumah. Bersuka cita rasanya berjumpa dengan saudara semuanya. Pada pagi hari ini saudaraku, kami hendak mengajak saudara untuk bersama-sama dengan kami untuk datang menyembah Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan saudara pada saat ini, susahkah saudara, sakitkah saudara, mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita tetap baik. Dia tetap ada. Kemurahan-Nya tetap menyertai kita di dalam segala keadaan kita. Mari kita memberikan semua hidup kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita sembah Dia. Rasakan mujizat Tuhan terjadi dan mengalir di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Percaya
janji-janji firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menghidupi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Haleluya. Selamat menikmati ibadah pagi, doa bersama kita, saudaraku, dengan kasih Tuhan. Pagi ini kita akan terima kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 1, Galatia pasal 2 maksud saya, saudara. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Galatia pasal 2 ayat yang pertama sampai 21. Firman Tuhan ini akan memberkati kita. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan saudara akan menyambung ayat yang kedua bersama dengan Kak Laura, saudara. Mari kita baca dengan sungguh-sungguh. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan sukacita, saudara. Kita akan mulai. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pulang ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, ia tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tidak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Sebab jika seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata dalam orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bersama-sama 21, saudara. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Nah, kemudian kita melihat di sini, saudara, setelah Paulus menerima penyataan secara langsung dari Tuhan, dari Kristus, saudara, yaitu penyataan Allah yang begitu berkuasa, dan dia memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang tidak bersunat, saudara. Sedangkan Petrus dikatakan mereka memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang bersunat. Setelah Paulus menyampaikan firman Tuhan atau menginjil, menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, saudara, dikatakan di sini ayat yang pertama, setelah 14 tahun kemudian, ya, aku pergi juga ke Yerusalem dan Barnabas, dia bertemu di sana dengan rasul-rasul yang lain. Dikatakan tadi soko guru, yaitu mereka, saudara kasih, yang secara langsung adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, dikatakan bahwasanya dia pergi ke sana, saudaraku, dia pergi ke Yerusalem dengan tuntunan Tuhan, dengan pernyataan yang diterimanya daripada Tuhan. Dia memberitakan Injil di antara orang-orang yang bukan Yahudi, saudara kasih. Kemudian dalam percakapan tersendiri mereka dikatakan, saudaraku, menyampaikan firman Tuhan itu kepada juga orang-orang yang terpandang. Tetapi saudara kasih, bukan hanya kepada orang-orang terpandang, firman Tuhan itu disampaikan kepada semua orang. Ada juga orang, saudara, yang memaksa kehendaknya, kebiasaan orang Yahudi, saudara kasih, bagaimana supaya mereka melakukan hukum Taurat. Tetapi ataupun ada juga yang ingin menyimpangkan Injil itu. Ada yang berusaha untuk, saudara kasih, supaya mereka melakukan sesuai dengan keinginan hati mereka, atau saudara kasih, bagaimana supaya Injil itu disampaikan sesuai dengan keinginan mereka. Namun ayat yang kelima dikatakan di sini oleh Paulus, ayat yang kelima, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Jadi saudara, Paulus itu toleran terhadap banyak hal, tetapi dia sangat tegar terhadap Injil, saudara, dan terhadap kenyataan yang diterimanya secara langsung dari Kristus. Dia berkata, aku menerimanya bukan dari manusia, tapi aku menerimanya dari Kristus. Ayat yang 12, ayat pertama, pasal pertama ayat 12. Maksud saya, saudara, saya bacakan kepada saudara. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, jadi Paulus menerima penyataan itu secara langsung daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka dia sedikit pun tidak mau mundur, sedikit pun dia tidak mau mengurangi. Kemarin kita belajar firman Tuhan bahwasanya tidak bisa ditambah. Firman Tuhan ini sudah lengkap, sudah pas dan tepat. Tidak bisa dikurang dan tidak bisa ditambahi. Firman Tuhan ini sempurna. Firman Tuhan ini sudah cukup tepat, pas, saudara. Nah, maka dikatakan dalam Roma 1 ayat 16, sesungguhnya aku mempunyai keinginan, kekuatan yang kokoh, keyakinan yang kokoh akan Injil.
Ya, bahwasanya Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, saudara. Ayat yang 16 dari Roma pasal 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Paulus tidak bimbang akan hal itu. Tidak ada keraguan akan Injil itu di dalam hati Paulus. Dia punya keyakinan yang kokoh, tak tergoncangkan, saudara. Jadi Injil itu tidak perlu lagi ditambah dengan pemikiran-pemikiran ataupun asas-asas manusia. Firman itu, Injil itu sudah demikian tepat. Paulus memahami betul bahwasanya Injil itu tidak bisa kompromi dengan kedamaian, kesatuan ataupun pendapat mutakhir daripada manusia, saudara. Sehingga kemuliaan Kristus dan keselamatan orang terhilang itu dipertaruhkan. Sudah pas tepat firman Tuhan ini, saudara. Sudah pas tepat. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, saudara. Nah, puji Tuhan, ayat yang ke-6 dikatakan di situ, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga. Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku, tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan keutamaan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang tak bersunat. Nah, jadi saudaraku, Allah tidak pernah pilih kasih terhadap orang-orang yang berdasarkan reputasinya, saudaraku, kedudukannya ataupun prestasinya. Tuhan tidak pernah pilih kasih kepada orang-orang berdasarkan reputasi, berdasarkan prestasi ataupun kedudukan, bahkan kekayaan, saudara kasih. Ya, sama semuanya. Ya, Imamat 19 ayat 15 berkata demikian, Ulangan 10 ayat 17. Ayat 34 ayat 19, nanti kita bisa baca di rumah, saudara. Tidak cukup waktu kita untuk membaca pada saat ini semuanya. Tapi sesungguhnya Tuhan kita tidak membeda-bedakan orang. Allah tidak, saudara kasih, ya, lebih mengasihi yang satu daripada yang lain. Ya, Allah melihat dan menilai hati kita. Allah menilai batiniah kita, batiniah seseorang, saudara kasih. Ya, Dia menyenangi mereka, saudara kasih, yang hatinya sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan. Kalau hati kita berpaling dengan sungguh-sungguh pada saat ini, kitalah yang dicarinya. Allah mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh terhadap Dia dan melimpahkan kekuatannya. Mata Allah menjelajah ke seluruh muka bumi ini, mencari orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia, bersungguh-sungguh beriman percaya kepada Tuhan, bersungguh-sungguh saudaraku mendekatkan dirinya kepada Tuhan lewat persekutuannya, bersungguh-sungguh saudaraku untuk menjaga hidupnya, kekudusannya dalam Tuhan, tidak kompromi dengan dosa. Tuhan cari itu, saudaraku. Kalau kita adalah orang-orang demikian, kitalah yang dicari oleh Tuhan. Dan kalau kita dicari oleh Tuhan, saudaraku yang kasih, maka Dia akan melimpahkan kekuatannya, kesanggupannya, kemampuannya kepada kita. Nah, Tuhan sungguh sangat mengasihi orang yang berpaling kepadanya penuh dengan kesungguhan, kesetiaan, kasih, iman dalam kekudusan. Demikian Allah tidak lebih memperhatikan doa, kasih, pelayanan orang-orang yang berpendidikan daripada orang-orang yang tidak terpelajar. Tuhan tidak lebih mengasihi orang terpelajar dengan orang yang tidak terpelajar. Tuhan tidak lebih mengasihi orang kaya daripada orang miskin. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati batiniah seseorang itu, saudara. Nah, kalau kita lihat, Petrus itu adalah orang yang sangat terpelajar. Ya, dia adalah orang terpelajar. Lukas juga adalah orang yang terpelajar. Lukas itu adalah seorang dokter. Tapi Petrus juga sangat dikasihi Tuhan.
Dari antara 12 murid Tuhan Yesus itu, salah satu yang paling dikasih Tuhan Yesus adalah Petrus. Siapakah Petrus? Petrus adalah orang yang tidak terpelajar, orang yang tidak berpendidikan, tapi dia sangat dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Hatinya demikian rupa. Di antara 12 murid itu pun Petrus berbeda. Sementara yang lain tidur, dia dekat dengan Tuhan. Ketika di Taman Firdaus itu, saudaraku, murid-murid yang lain tinggal di sana, mereka tertidur. Tapi Petrus bersama dengan Yesus di situ. Tuhan sayang kepada Petrus, bukan karena Tuhan pilih kasih kepada Petrus, tidak. Tapi bagaimana Petrus itu menyambut panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia ingin mengerti Tuhan itu. Dia ingin menyenangkan hati Tuhan itu. Bahkan secara manusia pun, ketika Yesus mau berangkat ke Yerusalem, dia katakan, saudaraku, Tuhan berkata, aku akan pergi, aku akan disesah, aku akan disalibkan, aku akan mati. Petrus berkata dengan kasih yang dimilikinya, kasih dagingnya lah, saudaraku. Dia tarik Yesus, dia katakan, Tuhan Yesus, janganlah itu hendaknya terjadi bagimu. Nah, apapun yang akan terjadi, aku akan mati bersama dengan engkau. Nah, inilah, saudaraku, ya, pikiran, perasaan Petrus, yang walaupun Petrus tidak mengerti akan hal itu, sehingga Tuhan berkata, enyah engkau hai iblis daripadaku. Tapi Petrus sebenarnya secara manusianya, saudara, dia ingin supaya Tuhan Yesus itu tidak mengalami hal-hal yang seperti dikatakan Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus datang, saudara, itulah misinya. Apa itu? Menyelamatkan orang-orang yang berdosa dengan cara mati di kayu salib. Hanya dengan cara demikianlah kita dapat diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Jadi Tuhan sungguh sangat mengasihi setiap orang. Tuhan tidak lebih mengasihi orang kaya daripada orang miskin. Tuhan tidak lebih mengasihi orang terpelajar dengan orang tidak terpelajar. Tapi sesungguh-sungguhnya yang Tuhan lihat adalah kesungguhan setiap hati manusia, batinia seseorang yang datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mencari dan meninggikan Tuhan. Orang miskin juga diperhatikan oleh Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan, hanya orang miskin yang memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Ayat ke-9 saya baca, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabatan tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kulakukan. Jadi ada perhatian khusus Paulus itu kepada orang-orang yang miskin, saudara kasih. Pentingnya orang miskin. Di sekitar kita senantiasa ada orang yang miskin yang memerlukan bantuan kita, saudara. Perhatikanlah orang-orang miskin. Ya. Dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang kepada orang-orang miskin. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang miskin untuk memberitakan penglihatan kepada orang-orang yang buta, kebebasan kepada orang-orang yang terikat, menyembuhkan yang sakit. Tuhan memperhatikan orang sakit, Tuhan memperhatikan orang-orang yang miskin. Dan firman Tuhan berkata, orang miskin selalu ada di antara kita, di sekitar kita. Ketika perempuan penjinah itu yang telah diselamatkan oleh Tuhan datang kepada Tuhan membawa ya buli-buli dan saudara yang kasih meminyaki kaki Tuhan Yesus sehingga bau ruangan itu begitu harum semerbak, maka Yudas Iskariot berkata, sayang sekali minyak itu dibuang-buang. Apakah tidak lebih baik kalau uang itu dijual dan diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, tapi Yudas juga memperhatikan ada orang miskin. Namun sikap hatinya tidak demikian. Dia berkata kepada orang miskin, tapi sebenar-benarnya karena hatinya sudah syarat dengan uang. Dia sering mencuri uang yang ada di tangannya. Dia sebagai bendahara. Tuhan Yesus berkata, orang miskin selalu ada di antara kamu.
Tapi aku tidak lama lagi tinggal bersama-sama dengan kamu. Biarkanlah dia mengurapi aku dengan minyak. Jadi saudara, Tuhan Yesus berkata, orang miskin selalu ada di antaramu. Di sekitar kita senantiasa ada orang yang memerlukan bantuan, saudara. Ya, mereka membutuhkan bantuan, pertolongan. Ya, mereka banyak yang kesusahan. Tapi firman Tuhan berkata, terutama teman-teman kita seiman. Mari kita saling memperhatikan, saudara. Tuhan tidak pernah berbicara, saudara yang kekasih, kepada yang tidak ada. Tapi Tuhan selalu berkata, apa yang ada padamu. Jangan bilang, saudaraku nggak ada, nggak bisa aku menolong mereka. Apa yang bisa kulakukan? Tuhan tidak pernah berbicara kepada yang tidak ada. Tapi Tuhan berkata mulai daripada Musa, apa yang ada di tanganmu itu Musa? Tongkat Tuhan. Lemparkan tongkatmu itu. Tongkat itu menjadi ular. Tangkap lagi, ditangkap kembali menjadi tongkat. Dan dengan tongkat itu, maka mukjizat terjadi dalam bayangan Musa. Dengan tongkat itu, Musa membawa orang Israel itu keluar, mengadakan tanda-tanda ajaib dan mukjizat, saudara. Sehingga Firaun tunduk kepada Musa. Masuk dalam perjanjian baru. Ketika murid-murid saudara kekasih sudah kelaparan, dan orang-orang yang banyak itu yang mengikut Tuhan Yesus sudah kelaparan 3 hari 3 malam, mereka tidak makan. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, apa yang ada padamu? Murid-murid berkata, suruhlah mereka pulang Tuhan, mereka sudah lapar. Dimanakah kita bisa membeli roti untuk sekian banyak orang? 5.000 orang itu laki-laki. Selalu lebih banyak laki-laki, selalu lebih banyak wanita daripada laki-laki. Dimulai sejak saudara kekasih, ya, laki-laki sudah dibunuh pada waktu zamannya Musa. Zamannya Yesus juga laki-laki dibunuh begitu banyak, umur 2 tahun ke bawah. Sehingga dari situ populasi manusia, wanita itu selalu lebih banyak dibanding dengan pria. Kalau laki-laki saja 5.000, wanita berapa? Tapi Yesus berkata, apa yang ada padamu? Periksa dulu apa yang ada padamu. Tuhan tidak berkata, apa yang tidak ada padamu? Tidak. Tapi apa yang ada padamu? Lalu mereka periksa, hanya ada 5 roti, 2 ikan, itu pun punya anak kecil. Lalu diberikan kepada Tuhan. Maka Yesus menengadah ke langit, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dia berkata, bagi-bagikan, suruh mereka berkelompok-kelompok. Lalu ke-12 murid itu membagi-bagikan. Apa yang terjadi? Mukjizat terjadi. Saudara, mereka tidak berkata, bagaimana mungkin ini? Mereka begitu banyak, disuruh berkelompok-kelompok, lalu ini disuruh bagikan. Yang Tuhan minta kepada kita, percaya. Hanya itu saja yang Tuhan minta. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada maksud baik Tuhan. Percayakan hidup kita. Dalam kitab Yakobus berkata, engkau percaya bahwasanya Tuhan itu Esa? Iya, itu baik. Tapi setan-setan pun percaya. Namun setan-setan tidak pernah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Setan-setan tidak pernah tunduk dan taat kepada Tuhan. Itulah bedanya kita daripada setan. Setan itu percaya bahkan gemetar kepada Tuhan. Setan itu berkata, percaya kau bisa menjadikan batu-batu ini menjadi roti. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Setan percaya? Ya, percaya. Tapi percaya kepada maksud baik Tuhan. Percaya kepada perintah Tuhan. Kalau kita percaya kepada perintah Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada maksud baik Tuhan. Bahwasanya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada satupun itu untuk menekan hidup kita, untuk menyiksa kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semua mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, meneguhkan dan menguatkan kita. Ini firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajaiblah Engkau, ajaiblah perbuatan-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Tuhan. Ditinggikanlah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita tadi, penyembahan kita. Dia mengerti, Dia peduli akan apa yang kita hadapi. Pergumulan
satu yang Tuhan minta kepada kita pada saat ini, percayalah kepada Tuhan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepada maksud baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat penyembahan ini kepada Tuhan semua. Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu
juga melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka juga membutuhkan kasih Tuhan. Mereka juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Sama seperti kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Demikian juga mereka. Nah, mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus datang. Biarlah kami Tuhan, pakailah kami, berikan kami keberanian. Bangkitkan roh kami. Haleluya. Bangkitkan roh kami. Penuhkan kami dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Sejenak kita berdoa, saudara, untuk bangsa negara kita Indonesia yang kita kasihi. Biarlah Indonesia ada dalam lawatan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam berkat Tuhan. Kita bersyukur buat perbuatan pertolongan Tuhan yang begitu nyata atas bangsa kita, atas keadaan kita. Semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Kita doakan semua kondisi perekonomian di bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita doakan semua kondisi kesehatan juga diberkati Tuhan. Bahkan juga semua perputaran perekonomian kita diberkati oleh Tuhan. Perusahaan-perusahaan, kantor-kantor semua, saudaraku, ditolong oleh Tuhan. Bahkan anak-anak sekolah semua diberkati oleh Tuhan. Ya, hikmat Tuhan, kasih Tuhan ada kepada pemerintahan kita, ada kepada para menteri-menteri semua, supaya mereka tidak salah dalam mengambil setiap keputusan. Saudara, baik itu sekolah tatap muka, kuliah, kampus-kampus semua, saudara, Tuhan tolong mereka, hikmat Tuhan ada pada mereka, saudara. Mereka adalah pilihan Tuhan yang berjaga-jaga atas kita, atas bangsa ini, saudara. Kita doakan pemerintahan kita, dan kita doakan masyarakat Indonesia tetap patuh dan taat. Kita doakan semua tetap disiplin. Kita doakan semua saudara yang kasih ada damai, ada perlindungan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan tetap berdiri tegak dalam kebenaran, tetap berdoa, tidak lengah, saudara. Tapi gereja-gereja Tuhan tetap berdoa kepada Tuhan, karena bangsa kita ini, negeri kita ini, sungguh-sungguh ditentukan oleh doa anak-anak Tuhan. Doa terus dinaikkan hingga kuasa Tuhan bekerja atas bangsa negara kita. Haleluya. Anak-anak Tuhan tetap menjadi saksi Tuhan. Anak-anak Tuhan tetap menjadi berkat. Haleluya. Kita berdoa. Ini dipimpin oleh Allah. Ya, kita berdoa, kita satukan hati kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak kami yang selalu baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala pertolongan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami
mereka semua. Rumah tangga, lepas rumah tangga Kau berkati. Kondisi kesehatan tubuh Kau sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Dalam nama Yesus. Biru Yesus menyembuhkan yang sakit. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberikan tenaga kekuatan bagi setiap hamba-Hamba-Mu yang bekerja sepanjang hari ini untuk memperoleh kekayaan, sehingga tidak seorang pun yang miskin, tidak seorang pun yang berkekurangan. Semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan ya Tuhan. Terima kasih. Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu melimpah, Roh Kudus selalu menghiburkan dan menguatkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Berkati rumah tangga kami, anak-anak kami, berkati usaha pekerjaan kami semuanya. Hamba-Hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kemenangan lepas kemenangan sepanjang hari ini menjadi milik kami. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepada Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur senang hidupku. Segala puji, segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur senang hidupku. Senang hidupku, senang hidupku. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah pada kami. Kasih sayang Allah Bapa yang demikian luar biasa menyertai kami, serta persekutuan pimpinan hikmat kuasa, pengurapan yang datangnya daripada Allah Kudus, menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan kita berhasil dan beruntung. Demikian akan terjadi bersama